Giro Lupat Gloda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang kali ini kita akan bahas tentang viral-viral bersama Cak Agus dengan Cak Ri di Ngodol. Ngobrol ngalor ngidul. Semoga nanti teman-teman lebih bisa enjoy, nikmati bahasan-bahasan kita. Kita mau bahas apa ini? Ini sekarang kan tahun-tahun pemilu. Terkait tentang pemilu sama pilpres lah. Pilpres. Oke. Pilpres. Jadi sekarang kan sudah mulai dibentuk para calon-calon presiden. Oh ini, gitu. Kan, ya. Presiden dari partai, banyak partai lah. Banyak partai. Nah, ya. bahasannya yang sekarang berkoalisi. Nah, koalisi partai ini. Koalisi partai perubahan sekarang ini yang lagi viral ini. Lagi viral. Nah, dari kubunya Pak Anies ini. Pak Anies Baswedan ini sedikit kontroversial ini karena sebelumnya berkoalisi dengan siapa? AHY ya. AHY, Surya Paloh sama PKS ya. Ya, sama PKS. Jadi berkoalisi dengan 3 partai. Dari Nasdem, terus PKS, Demokrat sama PKS. Di 3 koalisi ini baru-baru ini ya, masih bulan ini kan kemarin ya? Awal September. Ya. Nah, awal September ternyata perubahan lagi. Emang bener-bener ini koalisi perubahan emang judulnya ini. Bener-bener berubah ini. Ya, berubah ya dari struktur kepala koalisi partai juga salah satunya Demokrat keluar ya kan dari koalisi perubahan. Kemudian masuk dari PKB ini. Berubah lagi Nah, tidak disangka-sangka PKB masuk ke koalisi perubahan. Benar. Jadi Caimin jadi wapresnya sekarang. Yang sebelumnya wapresnya itu AHY. Belum masih. Ya belum. Itu katanya opsi terakhir lah katanya. Cawapresnya AHY kan waktu itu. Dan sudah gembor-gembornya sudah rame kan. Capresnya Pak Anies, cawapresnya AHY. Nah, kemudian itu masih belum ketok palu. Nah, info terakhir ternyata Caimin merapat ke koalisi perubahan. Koalisi perubahan. Dan keluar dari koalisi? Dari koalisi Prabowo ya. Oh, iya. Sudah masuk Prabowo itu ya? Masuk Prabowo dia. Dia sudah berkoalisi tapi dia cabut dari koalisinya Pak Prabowo. Pak Prabowo. Oh, jadi, sudah masuk itu. Iya benar. Tapi kan masih belum ketok palu tapi kan. Karena sudah setahun ya, mungkin beliau. Tapi semua itu sepertinya masih belum ketok palu. Masih, kecuali yang sudah perubahan ini. Karena sudah cuma pers kemarin di Surabaya. Iya, tapi kan belum tentu juga. Bisa jadi nanti ke nunggu Oktober karena pencalonan terakhir itu Oktober harus. Nah, koalisi perubahan itu partai-partai ya masih bisa keluar masuk masih bisa berubah ya. Berubah nama juga perubahan kan kayak gitu. Oke. Perubahan. Nah, yang unik yang unik ketika Caimin masuk ya kan, Caimin masuk sebagai cawapres. AHY keluar ternyata. Demokrat keluar. Demokrat nggak terima ini karena keluar dengan di koalisi perubahan ini. Uniknya seperti itu. Nah, di dalam politik emang dinamis ya teman-temannya. Dinamis. Kadangkala juga ada yang masuk tiba-tiba besok keluar. Terus sekarang keluar, besok-besok masuk. Sekarang berteman, besok bermusuhan gitu. Kemarin musuhan, sekarang jadi teman. Kayak PKB sama PKS yang sebelumnya kayaknya sangat musuhan. Sepertinya PKS. Tapi nunggu. PKS-nya masih nunggu ini, masih nunggu kabar ini dari Soroknya kayaknya masih mau bergabung, berubah, dimasuk perubahan atau mungkin mencelat ke yang lain seperti tapi itu. Tapi kalau PKS secara sudut pandang saya, Cak Agus, konsistennya mereka itu Anies. Ke Anies. Tapi nggak mungkin untuk dia akan keluar dari perubahan. Gitu. Seperti itu. Karena PKS sendiri itu sudah konsisten dalam berpandangan politiknya, koalisinya. Dia emang bener-bener konsisten dengan apa yang dia omongkan seperti itu. Nggak mau berubah-ubah. Meskipun di koalisi perubahan. Nah, PKS ini dari awal sering sudah dibohongi sama koalisi partai-partai yang lain sudah sering dibohongi. Tapi tetap istiqomah ya itu. Nah, yang dua ini, tergantung nanti seperti apa. Apakah ada perubahan lagi dengan judulnya koalisi perubahan atau tetap di yang awal seperti itu. Kalau setahu saya sih bebas ya, karena partai politik ya kita lihat diskusi-diskusi yang lain di TV-TV yang lain bahwasanya
mereka bebas memilih apa ya, memilih apa yang dia ini inginkan karena mereka punya kebijakan partai seperti itu ya. Betul. Meskipun mungkin nggak suka dengan keputusannya salah satunya, mungkin mau buyar dari koalisi nggak ada masalah, bebas saja. Betul, betul, mau betul. bergabung lagi membentuk kubu yang baru nggak ada masalah. Mungkin Pak AHY dari Demokrat ya mungkin bergabung dengan partai yang lain membentuk koalisi baru ya mungkin saja. Yang penting sudah masuk ke jumlah ini ya, jumlah apa? Jumlah persentase itu loh. Persentase gitu ya. Persentasenya. Kalau threshold threshold seperti itu. Jadi ya bebas-bebas saja seperti itu. Kalau menurut saya sih ya silahkan maksimalkan potensi-potensi yang mau berubah, silahkan berubah sebelum Oktober. Ya, gitu. Kalau Oktober jangan berubah lagi, selesai sudah. Selesai sudah, karena sudah pencalonan capres didaftarkan ke KPU. Selesai sudah. Nggak boleh berubah lagi sudah. Mungkin nggak diterima. Nah, dari sekarang ya secara sudut pandang kita ya, Cak, ya. Koalisi perubahan itu bisa digarap sampai Oktober. Nah, mungkin setelah Oktober sudah berubah, bukan koalisi perubahan namanya. Entah itu koalisi pembangunan atau koalisi apa yang lain seperti itu. Karena PKS juga masih menunggu info beritanya masih mau didatangi sama Nasdem dengan PKB seperti ya. itu. Tapi kayaknya mau kayaknya. Kayaknya. Tapi kita lihat aja keputusan dari partai PKS untuk menyampaikan dari hasil rapatnya seperti itu ya. Jadi jangan sepertinya mau lah. Sebenarnya mau ya. Kayaknya iming-iming luar biasa karena memang kemarin saya lihat PKS sama Nasdem sama Demokrat itu sebenarnya membutuhkan suara-suara dari NU. Ya. Nah, sedangkan NU sudah mencelot ke suara ke Pak Prabowo gitu ya. Tapi nggak hanya NU saja kalangannya sih. Karena infonya PKS dengan PKB dulu waktu itu kan emang nggak pernah akur ya. Si PKS ini diarani apa Wahabi. Wahabi terus gini. Nah, info-info yang simpang siur kayak gini dengan adanya koalisi perubahan ini PKS dan PKB berkoalisi. Akhirnya fitnah-fitnah itu sudah hilang akhirnya. Fitnah atau kabar burung itu akan hilang dengan adanya PKS dan PKB. Nah, di dalam koalisi perubahan ini ketika tiga ini Nasdem, PKB sama PKS bersatu, nah insya Allah akan menjadi koalisi bagus ya. Koalisi yang bagus, info yang terbaru. Tapi yang koalisi yang lain juga tidak kalah saing juga. Tapi yang lainnya juga sama koalisi perubahan juga ya. Koalisi maju semua pokoknya. Mereka mendukung IKN seperti itu. Kan rencananya ada 3 yang maju ya, capresnya ya. Prabowo, Ganjar, sama Anies. Sama Anies gitu. Ganjar, tinggal mereka yang 2 yang memang menunggu wakil. Siapa yang cocok untuk meningkatkan elektabilitasnya mereka. Tapi yang dari Ganjar rencananya ada kabar masih Sandi, tapi nggak tahu lagi. Yang putranya Pak Jokowi itu Gibran karena memang bukan dari partai dia ya, mungkin dari anaknya Pak Jokowi ya mungkin punya elektabilitas dari Pak Jokowinya. Pak Jokowinya. Ya. Tapi kan ditarik sama PDI juga kan rencananya. Ya nggak tahu lagi apakah mau berkenan nggak bergabung di koalisi maju atau gimana ya? Saya lupa. Setiap capres itu punya koalisi nama koalisi bisa dicek seperti itu, bisa dicek koalisinya Prabowo apa, koalisi si siapa? Si Ganjar apa gitu ya. Karena mereka semuanya masih proses searching siapa wakil yang cocok untuk mengeksekusi jadi wakil untuk menentukan elektabilitas seperti itu. Jadi silakan, selamat bagi koalisi perubahan sudah menetapkan wakilnya. Semoga emang sudah ditetapkan itu. Sudah ditetapkan kemarin kan? Ya. Sudah jelas ya capres-cawapresnya. Jelas. Berubah lagi ya. Gak mungkin sampai karena Cak Imin ini digoreng-goreng terus kayaknya. Goreng-goreng sama KPK ya? Sama KPK juga digoreng-goreng ini. Baru masuk, wah langsung digoreng. Langsung disikat ini. Karena kemarin pertanyaannya dari netizen, kenapa sih ini ada ada persekusi atau apa dari Cak Imin? Karena itu sudah kasus lama. Awal-awal Pak Jokowi atau gimana? Tapi kok masih diikut-ikut. Lah kemarin ngapain itu? KPK ngapain itu? Namanya juga politik seharusnya seperti itu. Juga politik dinamis ya kan. Namanya politik capres dalam pemilihan presiden sama wakil presiden, ya di situ yang dicari, salah ya apa salah. Ya benar. Yang mau di blow up seperti itu ya. Gak mungkin kelebihannya apa? Pasti ya akan bisa naikkan elektabilitas. Ini coba caranya antar saingan ini menurunkan elektabilitas. Apalagi mendekati pilpres. Mendekati pilpres itu nanti medsos pasti kenceng.
Kenceng ya ya. kan, kenceng kan. Banyak buzzer-buzzer dan macam-macam. Buzzer ya kan terkait wah caci makian terhadap calon presiden dan Benar, cawapres itu nanti. Nah, Tapi kita ikuti terus keseruan itu ya kita simak terus, kita update terus ya. kita update terus nanti. Update terus nantinya ya. Karena kita bulan-bulan Februari. Februari sudah coblosan kan. Nah, insya Allah Sebelum-sebelumnya itu sudah debat-debat panasnya, ya Pak. depannya. Nah, itu November Desember itu. kita sering bahas-bahas ini aja ya nanti ya. Biar viral. Nanti kita reaction video-video dari bahasan para calon-calon presiden kita Benar, ini. benar. Oke. Pasti seru gitu. Pasti Nanti seru. ya. Ikuti terus keseruan kita sudah. Oke. Cukup Cukup lah. cukup Itu aja nanti. pendek-pendek aja biar ngeditnya cepet. Upload di channel kita, oke. Yang penting jangan lupa subscribe kita, Like, komen, ya. ikuti terus keseruan kita. Oke, terima kasih. Di konten selanjutnya kita lihat yang viral-viral, tidak hanya dari partai, mungkin dari yang lainnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.